Melek budaya, budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita ngadakan belusuan ke daerah Ngelingok ya, tempatnya di wilayah Kecamatan Trowulan. Letaknya sekitar hampir 200-300 meter dari arah Kolam Segaran, arah ke selatan. Di situ ada perempatan Ngelingok, dan di selatan perempatan itu ada Pendopo Agung Trowulan, Pendopo Agung Majapahit. Kita geser ke barat, sekitar hampir setengah kilometer dari perempatan Ngelingok ke barat. Ini kita nyoba belusuan ke tempat situs Ngelingok, di mana tempat ini dulu adalah tempat pengrajin batu bata merah yang sudah digali hampir 1 meter dan sudah usai ya. Mungkin kontraknya sudah selesai. Di tengah-tengah hamparan ladang yang terlantar seperti ini, tidak ditanami, jadi tidak produktif. Sayang sekali ya. Lahan sebagus ini tidak produktif. Kita akan nyoba langsung ketemu dengan situs sumur yang ada di Ngelingok ini, keberadaannya. Jadi ini keberadaan sumur yang ada di Ngelingok ini. Coba kita bersihkan. Nah, ini sumur era Majapahit. Jadi sumurnya ini strukturnya itu dari batu bata yang bentuknya melingkar. Jadi ada 3 tipe sumur di Majapahit. Memang ada batu bata yang melingkar seperti ini, ada yang bentuknya persegi 4 atau kotak, ada yang terbuat dari terakota atau bong. Ada 3 tipe dari sumur ini. Nah, sumur ini kelihatannya tidak sendirian, dia banyak sekali di tempat ini. Cuman lagi banyak ilalang yang tumbuh di situ, kita sulit juga untuk nyoba masuk ya. Seandainya bisa masuk pun kita tidak bawa alat untuk membersihkan itu. Jadi kita jalan terus saja. Jadi di bawah kaki yang saya injak ini banyak berterbaran batu bata merah yang sudah lama diekskavasi sebenarnya dulu nih. Ini batu batanya banyak sekali di sini. Jadi dulu hamparan batu bata merah itu ada di situs Ngelingok ini. Ini dulu ada memanjang dari barat sampai ke timur. Ini mungkin ya, tapi udah tidak terawat lagi nih. Ini masuk ke sana. Di bawah ilalang ini banyak sekali batu bata merah yang tertata sampai ke timur, dan ini juga. Ada 2 tipe batu bata. Ini ada garisnya melingkar ya, jadi garis jarinya melingkar, yang ini lurus. Ini masih di atas tanah, sedangkan di bawah tanah masih banyak sekali. Di mana sebelah selatan ini digunakan oleh warga sebagai lahan pertanian untuk menanam jagung. Dengan usia panen paling 3 bulan sudah bisa panen. Mungkin kalau sebelah selatan ini sudah dipanen jagungnya, kita bisa nyoba belusuan ke sana. Ini banyak sekali, dan keramik gerabah memang dulu banyak di sini ditemukan. Tapi waktunya udah berapa tahun kemarin ya. Di daerah Ngelingok ini di waktu ditemukan berapa struktur batu bata merah, ada beriuk, belangga, dan keramik-keramik Cina banyak sekali. Akhirnya yang sebelah timur ujung sana di pojok itu ditemukan situs petirtan. Orang-orang menyebutnya adalah petirtan Ngelingok. Kita telusuri terus. Jadi ini di bawah kaki yang saya injak ini banyak situsnya juga. Ini kita udah nyampe ke situs petirtan yang ada di Ngelingok. Ini petirtan ini panjangnya sekitar 10 meter kali 10 meter persegi kayaknya. Ukurannya kira-kira segitu. Jadi kurang lebih ukuran petirtan ini adalah 10 kali 10 meter persegi. Di sana di tengahnya ini masih ada struktur bangunan yang masih utuh. Entah di tengahnya itu kayak petirtan Jolotundo atau petirtan Candi Tikus ya. Karena mungkin di sana ada jalatwara yang sudah mulai hilang ya. Jadi strukturnya seperti ini. Di antara dari beberapa struktur batu bata ini yang sebelah utara, kita lihat sana. Itu adalah tempat pembuangan air yang mengalir ke utara. Bisa juga ini tembus dengan situs kanal kecil irigasi yang ada di Ngelingok. Coba nanti kita coba tengok ke sana ya. Apakah ada hubungannya
petir Tanah Ngelinguk ini dengan kanal kecil yang ada di utara jalan. Karena apa? Lihat itu struktur dari lubang air yang sebelah sini. Nah ini banyak sekali nih, banyak sekali lubang-lubang air ya. Ini apakah ini memang pintu keluarnya air untuk pembuangannya, atau mungkin di situ ada arca Jalat Wadranya, entah itu bentuknya jatayu, mungkin sama dengan yang di situ Sumber Beci Kediri itu, hampir sama. Dan anehnya juga batu batanya yang sebelah barat tipis dan kecil. Ini coba kita lihat strukturnya, beda ukuran dengan yang sebelah timur tadi ini. Nih, ukurannya paling cuma 15 cm ini, dengan ketebalan 3 cm. Apakah situs ini adalah situs yang dibikin ya di zaman akhir Majapahit? Karena melihat ukurannya kok sangat kecil ya. Karena selama kita keliling kebanyakan batu bata yang besar itu usianya udah lama ya. Mulai dari penemuan zamannya Busindo, ukurannya sampai 30 kali 40 cm dengan ketebalan 6 cm. Tapi ini kecil banget ini. Misteri dari situs Ngelinguk ini sampai hari ini belum terpecahkan. Karena apa? Ekskavasi juga sudah pernah dilakukan di sini. Sayangnya di waktu musim penghujan ini akan penuh dengan air, penuh dengan genangan air, dan jadi danau istilahnya. Kalau orang-orang Trawulan menyebutnya adalah balong. Jadi ini jadi balong. Anehnya juga, di saat genangan air ini ada, otomatis dengan sendirinya ada spesies ikan tertentu itu yang ada dengan sendirinya, terutama ikan sepat dan ikan betik. Jadi ini, tapi di saat musim kemarau dia kering seperti ini. Jadi hamparan rumput ini ya kering, kadang-kadang untuk mengembala sapi atau domba, juga kambing di situ. Tapi di saat musim penghujan datang ini akan penuh air, mungkin sampai segini. Kalau saya di sini mungkin sampai 1 meter ya kedalaman air itu, mau di situ sampai lebih. Dan spesies ikan itu ada dengan sendirinya. Di saat musim kemarau ikannya hilang, tidak ada, tahu kemana. Apa penyebabnya kita juga belum tahu ya. Tapi masyarakat Trawulan sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Di saat musim penghujan, tiba-tiba berapa bulan, 1 bulan ke depan itu sudah banyak spesies ikan yang ada di genangan-genangan air yang ada di kawasan Trawulan ini. Dari mana asal ikan itu? Apakah ada sungai bawah tanah yang masih banyak ikan hidup di sana, tiba-tiba dia keluar, atau faktor lain? Ini jadi misteri di Trawulan dan jarang juga dibahas, jarang juga diteliti kenapa genangan air di Trawulan itu kalau musim penghujan tiba-tiba banyak ikannya. Perkecualian kalau mereka yang memang sengaja untuk memelihara ya, seperti mujair, tumbro dan sebagainya, itu memang sengaja ditebar benihnya. Tapi spesies ikan sepat dan ikan betik itu ada dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Kita nyoba lanjut sebelah barat ya, dari keberadaan situs Ngelinguk ini. Kita masuk ke sebelah barat, lalu belok ke utara ya. Ini masuk. Nah ini kita langsung menemukan beberapa struktur batu bata ini masih utuh ini. Di sebelah timur ini masih utuh ini. Coba kita lihat nih. Ini tembok ya, yang masih utuh ini. Sampai memanjang dari utara ke selatan dengan ketebalan batu bata yang berbeda dengan batu bata yang ada di kolam tadi, di petiritan tadi. Ini memanjang utara sampai ke selatan. Ini putus di sini, mungkin dulu pernah digali ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa di bawah kaki yang saya injak ini tanahnya banyak terdapat situs dari bahan batu bata merah. Kita lanjut terus ini. Ini ada lubang kecil. Ada lubang kecil di sini. Ini di dekatnya ini sampai ke utara sana masih struktur batu batanya. Kelihatannya masih utuh ya. Sampai masuk di areal pemukiman penduduk. Ini kita masuk di kawasan kebun dari penduduk ya. Di banyak ini tembikar. Pecahan tembikar ini batu batanya ekstra lebih besar dibanding dengan batu bata yang menjadikan struktur yang ada di petiritan tadi. Di bawah pohon itu juga masih banyak itu. Ya ini masih banyak ini. Struktur batu batanya juga masih banyak. Kita lihat di sini.
ya kan. Kita nyoba naik ke atas, naik. Ini batu batanya masih lama ini. Ini yang lama, ini yang baru nih. Ini batu bata baru nih. Tapi kelihatan ini aneh ya. Ini batu bata baru. Mungkin waktu bikinnya dari tanah yang diaduk itu ada kandungan dari kendi. Kelihatan ini. Ini ada terakota ini. Iya kan? Ini batu batanya. Kita nyoba geser ke timur. Di sebelah timur struktur batu batanya masih banyak. Seperti ini. Nah ini asli nih. Ini belangga ini, pecahan dari belangga ini. Tempat air ya, tempayang air. Kalau orang-orang lokal, Trowulan, menyebutnya bul. Dan bul ini sampai hari ini masih banyak digunakan di masyarakat pedesaan untuk menampung air dari sumur yang ditimba secara manual. Jadi ini, bayangkan ya, benda seperti ini usianya udah ratusan tahun, 500 tahun lebih ya. Dan dia masih utuh. Begitu canggihnya teknologi nenek moyang leluhur kita bikin gerabah yang sampai hari ini masih belum aus ya sebenarnya, karena rusaknya mungkin karena pecah dirusak atau karena ada keributan. Kita masuk ke sebelah barat. Itu banyak struktur batu batanya di sana. Nah ini struktur batu bata masih banyak sekali sampai ke utara sana. Tidak menutup kemungkinan di bawah dari areal pemukiman penduduk itu adalah situs juga. Jadi keberadaan tanah ini belum digali, beda dengan yang sisi selatan yang sudah digali untuk bahan dasar dari pembikinan industri batu bata merah. Ini, nah, ada pecahan tembikar lagi, bukti saksi sejarah ya bahwa keberadaan Trowulan sebagai kota metropolitan di zamannya memang padat penduduk ya, padat aktivitas, dengan banyaknya ditemukan beberapa struktur batu bata sampai ada pemandian ya, ada petirtan di sebelah timur tadi. Jadi kita nyoba lagi keliling. Ini masih banyak ini, mungkin sampai ke tepi jalan ya, karena di sekitar 50 meter ke utara ini adalah jalan raya di Ngelingok itu. Oke, jadi kita habis keliling tadi ya, keliling situs Ngelingok tadi, melihat hamparan rumput ya, ada di ladang warga seperti ini ya. Jadi beberapa situs yang masih banyak terbengkalai juga, jadi belum bisa diambil kesimpulan apakah Ngelingok dulu masuk di kawasan dari Keraton Majapahit ya kan, atau Istana Majapahitnya. Ada apa dengan nama Ngelingok sendiri? Karena di sisi timur dari kawasan Desa Ngelingok ini ada candi yang terbikin dari batu andesit. Ini aneh juga, karena material batu andesit untuk bikin candi di Trowulan minim sekali, kecuali ada di Ngelingok, ada di Minakjinggo, situs Minakjinggo itu materialnya dari batu andesit. Jadi apa hubungannya situs Ngelingok dengan Pendopo Agung? Karena letaknya tidak begitu jauh. Kita tarik garis ke selatan dari tempat ini, hampir sekitar 300 meter itu masuk ke situs Pendopo Agung Trowulan. Ya, yang di situ banyak ditemukan beberapa umpak besar yang sekarang jadi Pendopo Agung itu. Harus ditarik ke utara dari situs Ngelingok ini. Ini masuk ke petirtan Segaran, di baratnya ada Museum Trowulan yang banyak menyimpan beberapa benda-benda cagar budaya peninggalan kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa Timur. Jadi pusatnya ada di Trowulan, ya, BPCB Jawa Timur sendiri berkantor di Trowulan. Jadi kalau bicara tentang situs Ngelingok sampai hari ini jadi misteri juga. Cuman kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memang padatnya penduduk, banyaknya aktivitas dan kemajuan teknologi di zaman Majapahit itu ada di Trowulan juga. Walaupun Majapahit memang luas ya. Kalau menurut saya sendiri Majapahit bukan dongeng semata, karena Majapahit bagi kami real terjadi di
Nusantara, terutama di Jawa dan pusatnya ada di Trowulan, bahwa Majapahit itu bukan dongeng. Majapahit itu memang ada, dan kisah itu memang adalah kisah leluhur kita. Semoga kisah kebesaran Majapahit ini menginspirasi bangsa kita untuk tetap bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, tetap bermerah putih, ya, tetap berpancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita. Kita jaga kerukunan bangsa ini, ya kan, dengan kebinekaan, karena Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satu konsep besar yang lahir dari tanah Trowulan ini untuk kebesaran Nusantara, dan adalah anugerah bahwa kita bisa tinggal, kita lahir dan berbakti di tanah bernama Nusantara ini. Satu keistimewaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena tidak semua orang, tidak semua bangsa ini lahir jadi orang Nusantara. Begitu negara yang kaya, ya, dari sumber daya alamnya yang nggak ternilai dibanding dengan negara-negara lain. Satu keberuntungan Anda, kami, saya, dan lain sebagainya menjadi orang-orang Nusantara. Salam hangat dari kami, dari Bumi Trowulan. Salam ketemu lagi di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.